Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam dan bahagia untuk semua Bapak Ibu calon guru penggerak. Nah, kita bertemu lagi pada lokakarya kita yang ketiga tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan membersamai Bapak Ibu dalam lokakarya ini. Bisa ya Bapak Ibu kita belajar bersama? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan ini, sebaiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada salah satu anggota kelas ini untuk memimpin doanya. Saya minta kepada Pak Ikhlas ya Pak Ikhlas untuk memimpin doa. Ya, boleh Bu. Ya. Nah, silakan Pak Ikhlas untuk dipimpin doanya. Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa adhilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ikhlas sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah dan bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai pada kegiatan lokakarya ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, sudah nampak ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Bunga Sastra Mulia. Saya guru teknik instalasi tenaga listrik di SMK Negeri 2 Solo, Provinsi Sumatera Barat. Saya CPP Angkatan 9. Sebelum kita mulai pada kegiatan inti, kita bikin dulu kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Ini kesepakatan kelas, yaitu saling menghargai sesama peserta pengajar praktik selama berdiskusi, open kamera dan off mic ya Bapak Ibu. Kalau mengajukan pertanyaan silahkan raise hand dulu dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan lokakarya ini. Atau ada yang ditambah lagi Bapak Ibu yang perlu ditambah? Silakan Bapak Ibu. Cukup paham Bu. Cukup Bu. Ya, oke Bapak Ibu, cukup ya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, adapun tema dari kegiatan kita hari ini adalah peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Adapun tujuannya nanti Bapak Ibu akan mampu merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Paham ya Bapak Ibu tujuannya? Nah, kita lanjut. Nah, di sini sebelum kita masuk, kita ke pertanyaan pemantik dulu. Menurut Bapak Ibu nih, sebelumnya kita kan sudah belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Dan silahkan Bapak Ibu ceritakan pengalaman singkat Bapak Ibu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang Bapak Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu tuliskan di link yang saya kirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tuliskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini sudah ada di kolom chat Bapak Ibu masing-masing. Silakan ditulis ya Bapak Ibu. Saya tunggu. Sudah. Nah, sudah ada Bapak Rocky yang menanggapi dari pertanyaan pertama tadi. Silakan Bapak Rocky menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya dalam pembelajaran di kelas Bapak Rocky. Silakan Pak Rocky. Oke, baik, terima kasih kesempatannya kepada Bu Bunga. Nah, baik, saya akan coba berikan sedikit pendapat saya tentang apa itu pembelajaran diferensiasi. Nah, menurut saya, sebagaimana yang telah saya buku referensi yang saya baca, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid atau berpusat kepada murid gitu ya. Jadi pengalaman yang pernah saya cobakan di kelas, alhamdulillah dengan pembelajaran diferensiasi ini, nah peserta didik atau siswa itu lebih aktif gitu ya. Jadi lebih aktif karena kita di sini sudah membaginya berdasarkan minat belajarnya atau metode belajarnya masing-masing. Begitu menurut saya, Bu. Oke, menurut Pak Rocky, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mampu mengakomodir ya Pak Rocky ya, kebutuhan belajar murid, mulai dari minatnya, kesiapan belajarnya, seperti itu ya Pak Rocky. Intinya pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kepada Pak Ikhlas, pendapat Pak Ikhlas, silakan Pak Ikhlas. Ya, makasih Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang saya pahami adalah pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi guru harus paham
tentang siswa itu berbeda-beda gaya belajarnya. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, guru menyesuaikan cara mengajarnya dengan gaya belajar siswa, sehingga tidak ada tekanan. Kemudian siswa bebas menentukan cara belajarnya sekaligus tujuan ia belajar. Itu yang saya pahami, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikhlas. Menurut Pak Ikhlas, tadi murid belajar sesuai dengan gaya belajarnya ya Pak Ikhlas ya. Intinya Betul, Ibu. pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, kebutuhan belajarnya, kesiapan belajarnya ya Pak ya. Oke, Ya. baiklah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua nih ya Bapak Ibu ya. Bagaimana membuat pembelajaran berdiferensiasi ini yang efektif dan mampu meningkatkan kompetensi sosial emosional peserta didik? Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom Linoid itu. Saya tunggu Bapak Ibu di link Linoid. Oke Bapak Ibu, silakan ditulis. Oke. Ini saya mau dengar pendapat dari Pak Indra. Jadi Bu, makasih Bu. Nah sebelumnya maaf Bu, coba di laptop tadi nggak mau masuk lagi. Maka sekarang itu sama HP Bu, di maaf ya sekali lagi Bu. Oh iya. Tadi nanti coba. Silakan Pak Indra. Apa maksudnya? Bagaimana Pak Indra itu membuat pembelajaran berdiferensiasi ini bisa efektif dan dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional Pak Indra, seperti itu. Apa langkah-langkah yang Pak Indra lakukan dalam melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang saya lakukan biasanya di sekolah itu melihat kondisi siswa atau bagaimana, jadi lebih situasional biasanya Bu. Yang saya lakukan, alhamdulillah, bagaimanapun yang saya lakukan itu anak itu bisa nerima akhirnya. Terima kasih Bu Buna. Oke, terima kasih Pak Indra. Menurut Pak Indra, tingkah laku kita itu adalah tingkah laku intinya yang baik ya Pak ya, yang bisa dicontoh oleh anak. Seperti itu Pak Indra ya. Kepada Ibu Yuli lah dulu, Ibu Yuli. Saya mau mendengar suara Ibu Yuli. Bagaimana langkah-langkah Ibu Yuli dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu? Terima kasih Bu Bunga. Yang pertama dilakukan mungkin mengadakan tes diagnostik. Di sana kita melihat, kita sebetulnya bukan ingin mengelompokkan anak, tapi kita melihat kemampuan anak sampai di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita setelah tahu dengan pembagian anak ini, kita bisa membuat strategi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak. Nah, mungkin itu saja Ibu Bunga. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Yuli. Menurut Bu Yuli, langkah-langkah yang dilakukannya itu adalah melakukan asesmen diagnostik dulu ya Bu Yuli ya, untuk melihat kebutuhan belajar anak ini. Seperti apa agar kita nantinya bisa membuat pembelajaran yang mananya yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak tersebut. Seperti itu ya Bu Yuli ya. Jadi dapat kita simpulkan berarti langkah efektifnya itu kita melakukan asesmen diagnostik dulu agar kita mampu mengenali kesiapan belajar murid kita, kebutuhan belajar murid kita ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Di link Linoid juga di kolom chat. Bapak Ibu kan udah belajar nih bagaimana pembelajaran diferensiasi. Nah, strategi Bapak Ibu untuk berbagi dengan teman-teman sejawat Bapak Ibu seperti apa begitu. Silakan Bapak Ibu isi di kolom Linoid-nya. Dengan rekan sejawat. Oke, di sini kita minta pada Pak Rocky lah dulu. Pak Rocky yang pertama, saya akan membagikan praktik baik yang pernah saya lakukan. Nah, bagaimana langkah-langkah Pak Rocky untuk berbagi praktik baik tersebut, Pak Rocky? Silakan Pak Rocky. Baik Bu, ya coba Bu. Nah, di sini strategi saya adalah, nah jadi ketika saya mempraktekkan pembelajaran diferensiasi ini Bu, saya kebetulan saya rekam gitu Bu, saya rekam pembelajarannya. Jadi dengan merekamnya itu saya juga dapat melihat apa sih yang masih ada nggak kekurangan yang saya lakukan gitu. Jadi kalau seandainya nggak ada lagi berarti nggak saya teruskan aja lagi langkahnya gitu. Praktik baiknya saya bisa melihatkan hasil rekaman pembelajarannya, di samping saya juga memberikan pemahaman-pemahaman kepada rekan saya gitu. Jadi dengan melihat rekamannya langsung, mereka pun jadi lebih tahu, lebih paham. Di samping kita juga menjelaskan. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Rocky. Jawabannya sangat bagus sekali. Berarti
Pak Rocky akan merekam praktik baik Pak Rocky ya, Pak Rocky ya. Nah, nanti akan dilakukan refleksi dari praktik baik tersebut sehingga bisa dibagikan pada teman-teman sejawat nantinya. Ya Pak Rocky. Ya Bu. Oke, ikhlas lah, Pak Al ikhlas lagi. Pak Al ikhlas, tolong dijelaskan berkolaborasi dan mencari informasi. Seperti apa maksud Pak Ikhlas seperti itu? Ya, Iya. tolong dijelaskan Pak Ikhlas. Berbagi strategi pembelajaran itu, kalau saya berpengalaman Ibu, yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat. Dengan berkolaborasi artinya dia nanti menyampaikan saran, menyampaikan usul, dan juga barangkali mungkin mengevaluasi dan mengkritik apa-apa yang kurang, apa-apa yang harus disempurnakan. Kemudian mencari informasi artinya saya akan terus belajar untuk bisa lebih baik lagi di dalam pembelajaran. Jadi kalau di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, saya berpikir tidak bisa kita sendiri, tetapi juga membutuhkan teman sejawat untuk berkolaborasi, dan kita harus terus-menerus mencari informasi baru agar pembelajaran kita bermakna. Oke. Itu barangkali Ibu. Terima kasih Pak Al Ikhlas. Kata Pak Al Ikhlas, kita harus berkolaborasi ya Pak Ikhlas dengan teman sejawat dan terus belajar untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Begitu ya Pak Ikhlas ya. Oke Ya, Bapak betul. Ibu, saya rasa pertemuan kita pada Lokakarya hari ini cukup sekian. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Cukup Bu. Jadi kita simpulkan ya Bapak Ibu ya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang nantinya akan mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid kita yang berbeda dengan cara kita melakukan asesmen diagnostik seperti itu ya Pak, untuk mengetahui kebutuhan dan kesiapan belajar murid kita. Begitu ya Bapak Ibu ya, kesimpulan dari pertemuan kita pada Lokakarya hari ini. Oke Bapak Ibu, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak? Sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Enggak Bu, cukup Bu. Sekarang untuk refleksinya, tolong Bapak Ibu isi di kolom Mentimeter kita tentang refleksi kita dalam pembelajaran Lokakarya hari ini. Silakan Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada ya Bapak Ibu yang membuat saya senang sekali karena dapat ilmu baru. Oke Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah melakukan refleksinya. Nah, saya akhiri ini dengan masih ada yang bilang senang berbagi. Oke Bapak Ibu. Masih ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Sudah Bu. Ya, oke. Kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Saya akhiri saya akhiri Lokakarya kita hari ini. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.